You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. Trailer Captain America Brave New World is finally here. Beberapa hari yang lalu, trailer dari film Captain America 4 ini akhirnya dirilis oleh Marvel. Film yang dibintangi oleh Anthony Mackie ini rencananya rilis pada 14 Februari 2025. Pesona Captain America sebagai salah satu superhero terbaik Marvel atau Avengers tentunya belum memudar. Walaupun Steve Rogers atau Chris Evans sudah menyatakan pensiun dari MCU setelah Avengers Endgame 2019, petualangan Captain America akan tetap berlanjut. Bedanya, kini titel Captain America akan dipegang oleh Sam Wilson setelah peristiwa yang terjadi di serial The Falcon and the Winter Soldier. Film ini melanjutkan kisah Sam Wilson yang diperankan oleh Anthony Mackie menjadi Captain America setelah ia menguasai perisai warisan Steve Rogers sekaligus mendapatkan kostum baru pemberian Wakanda di serial The Falcon and the Winter Soldier 2021. Terlihat juga jika genre cerita yang diusung dari film ini sepertinya akan mengarah ke genre thriller action seperti film spy atau mata-mata dengan membawa intrik politik di dalamnya. Ini membawa kembali hype dan keseruan seperti di film Captain America The Winter Soldier. Ada banyak hal dan karakter baru yang muncul di trailer teaser Captain America Brave New World ini. Untuk itu, kita akan kupas tuntas Easter egg dan detail apa saja yang ada di trailer ini. Jadi, jangan lupa like dan subscribe. So, tanpa berlama-lama lagi, welcome to segmen Kutu Kupas Tuntas, and let's break it down. Wilson, thanks for coming in. Well, thank you for the invite, sir. I have to admit, I'm still getting used to the new look. They said lose the mustache or lose the election. Adegan dibuka ketika Sam Wilson datang ke White House memenuhi undangan dari Presiden terpilih Amerika yaitu Thaddeus Ross. Sam mengatakan, aku masih belum terbiasa dengan penampilan barumu. Ini merupakan referensi dari pergantian karakter untuk Thaddeus Ross yang sebelumnya diperankan oleh William Hurt. William Hurt sebagai Thaddeus Ross muncul di beberapa proyek MCU seperti penampilan pertamanya sebagai Jenderal Thaddeus Ross di film Hulk 2008 dan sebagai Menteri Luar Negeri di film Captain America Civil War 2016, Avenger Infinity War 2018, Avenger Endgame 2019, dan penampilan terakhirnya di film Black Widow 2021. Sayangnya, William Hurt meninggal dunia pada tahun 2022 lalu. Kemudian, Marvel melakukan recast untuk karakter Thaddeus Ross dan Harrison Ford terpilih untuk memerankan karakter tersebut. Harrison Ford dinilai cocok untuk berperan sebagai presiden karena di beberapa film terdahulunya, Harrison Ford juga pernah memainkan peran sebagai presiden seperti pada film Air Force One. Ini membuat kita nostalgia di mana seorang presiden akan ikut beraksi di dalam ceritanya. Di film The Incredible Hulk 2028, Thaddeus Ross yang saat itu masih menjabat sebagai jenderal ingin kembali untuk membuat program prajurit Super Soldier yang menciptakan Captain America. Yang kemudian, Emil Blonsky memaksa Dr. Samuel Stearns untuk melakukan uji coba dengan mencampurkan sampel darah Bruce Banner atau Hulk kepada dirinya. Dan Emil Blonsky berubah menjadi sosok Abomination. Saat itu, Samuel Stearns terdorong oleh Emil dan sampel darah Bruce Banner tercampur ke luka yang ada di kepala Stearns. Samuel Stearns juga akan kembali di film Captain America Brave New World sebagai The Leader yang akan kita bahas nanti. Pada film ini, Thaddeus Ross terpilih sebagai presiden menggantikan Reed Sheen yang sebelumnya menjadi presiden Amerika di seri Secret Invasion. Pada saat itu, Presiden Reed Sheen hampir terbunuh oleh Skrull yang ternyata selama ini menyamar sebagai James Rhodey. Akibat dari konflik Skrull tersebut, Presiden Reed Sheen pun mengeluarkan sebuah kebijakan kontroversial di mana dia menyatakan semua alien dan makhluk yang tidak berasal dari bumi adalah musuh, termasuk para Skrull. Kebijakan ini membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab menembaki orang-orang yang dicurigai sebagai Skrull, bahkan sampai salah sasaran. Hal ini pun tentu menjadi isu tersendiri bagi masyarakat Amerika, sehingga di pemilihan presiden berikutnya membuat tingkat elektabilitas Reed Sheen menjadi menurun, dan pada akhirnya Thaddeus Ross terpilih sebagai presiden Amerika. Saat Sam memasuki ruangan, Presiden Ross berdiri di antara potret foto James Madison dan Thomas Jefferson yang terlihat di bagian wajahnya sedikit dibuat berwarna merah. Dan saya rasa ini adalah foreshadowing untuk Red Hulk yang juga nantinya akan diperankan oleh Thaddeus Ross. You and I haven't always agreed in the past, but I want to make another run at making Captain America an official military position. And if we disagree on how to manage this situation, then what happens?
Ternyata tujuan Ross mengundang Sam adalah untuk menawarkan Kapten Amerika jabatan militer resmi di bawah kepemimpinan Ross. Di film Kapten Amerika Civil War, Thaddeus Ross sempat berselisih dengan beberapa anggota Avengers yang menolak menandatangani persetujuan dengan Sokovia Accords, yaitu undang-undang yang mengharuskan para Avengers bergerak di bawah pengawasan dan aturan PBB. Ross sudah menjelaskan kepada Avengers bahwa menandatangani Sokovia Accord adalah hal wajib, dan jika menolak, mereka tidak diizinkan untuk melakukan aksi-aksi penyelamatan atau melakukan tindakan heroik. Seorang superhero yang menolak tetapi tidak melanjutkan kegiatannya, maka akan dikenalkan tuntutan pidana hingga akhirnya mereka akan ditahan tanpa batas waktu yang jelas. Inilah sebabnya setelah menolak Sokovia Accords, Steve Rogers dan beberapa anggota Avengers termasuk Sam Wilson diburu oleh otoritas internasional. Di beberapa adegan sisipan yang memperlihatkan aksi militer, kita melihat beberapa jet tempur F-35 milik Jepang. Di sebuah layar juga terlihat sepertinya jet tempur Jepang itu menuju ke kapal induk Amerika. Sepertinya di film ini Jepang juga terlibat dengan suatu aksi militer. Namun di suatu adegan kita melihat Sam dengan Presiden Jepang dan Presiden Amerika foto bersama. Tapi entah mengapa jet tempur milik Jepang terbang menuju kapal induk Amerika. Dan ini juga akan kita bahas nantinya. Ruth Bader Serap yang diperankan oleh seorang aktris dari Israel bernama Siraha diperkenalkan dalam teaser ini. Dalam versi komiknya, Ruth adalah anggota Mossad, Badan Intelijen Israel. Dia juga adalah seorang superhero Israel bernama Sabra. Di film ini, ia dikabarkan akan menjadi mantan Black Widow yang kini menjadi salah satu orang kepercayaan Thaddeus Ross sebagai presiden. Mungkin Marvel mengantisipasi pemboikotan filmnya di berbagai negara jika mereka membawa karakter Sabra yang berasal dari Israel. Di adegan itu, dia duduk di hadapan seseorang dengan lengan yang cukup besar, yang mungkin merupakan Thaddeus Ross sebagai Red Hulk. Walaupun lengan besar itu tampak lebih berwarna hijau, Ruth menatapnya tanpa rasa takut, dan mungkin dia adalah orang yang memberikan serum kepada Thaddeus Ross. Karakter baru lainnya ada aktor Giancarlo Esposito. Dari penampilannya, ia tampaknya akan memainkan peran penting dengan aura yang sangat lekat dengan seorang kriminal. Berdasarkan sumber dari Insider Marvel, dia akan berperan sebagai Guy Bridge atau George Washington Bridge yang merupakan seorang tentara bayaran yang tergabung ke dalam sebuah kelompok bernama Six Pack. Di adegan lain, Ross sedang berpidato di depan para pendukungnya yang juga dilengkapi dengan panel kaca anti peluru sebagai protokol keamanan. Para pendukungnya juga membawa poster yang bertuliskan Ready for Boss dan poster lainnya yang menunjukkan foto Ross dibuat sama dengan poster Presiden Obama pada tahun 2008. Pidato itu juga sepertinya adalah pidato kemenangan Ross sebagai presiden terpilih. Di sebuah konferensi pers yang dilakukan Presiden Ross, dia menampilkan layar yang menggambarkan peta dunia yang ditandai dengan titik kuning di beberapa bagian negara. Amerika Serikat, Prancis, dan India ditandai dengan titik kuning yang lebih besar. Dan ada beberapa negara yang ditandai dengan titik putih yang mungkin merupakan basis atau sekutu Amerika dalam sebuah misi untuk merebut logam adamantium. Adamantium sendiri sepertinya akan menjadi isu yang diangkat di film ini. Di beberapa titik lain, sepertinya merupakan tempat di mana endapan logam adamantium ini ditemukan. Penemuan adamantium ini juga berkaitan dengan penemuan Tiamut. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa bangkai dari Tiamut ternyata mengandung adamantium dan menjadi rebutan banyak negara. Karena di film ini terlihat sekilas bangkai Tiamut saat Sam terbang bersama dengan Joaquin Torres aka The Falcon yang juga merupakan sidekick barunya Sam. Joaquin memang menjadi Falcon baru setelah Sam Wilson menggantikan Steve Rogers sebagai Kapten Amerika. Setelah ending dari Eternals, tidak ada kelanjutan dari insiden Tiamut di bumi. Namun di teaser trailer ini akhirnya terlihat sekilas tangan dari bangkai Tiamut. Karena Tiamut sudah ada di dalam bumi sejak lama. Di Eternals terungkap bahwa bumi sebenarnya adalah tempat para Celestial bertelur dan baru akan menetas setelah bumi mencapai ukuran populasi tertentu yang mana menghancurkan planet ini dalam proses melahirkan sesosok Celestial. Para Eternals berhasil menghentikan hal ini dengan menggabungkan kekuatan mereka dalam Unimind sehingga memberikan Cersei kekuatan yang cukup untuk mengubah makhluk itu menjadi batu. Para penggemar berspekulasi bahwa Cersei mengubah Celestial menjadi adamantium, menjadikannya sumber bahan yang sangat langka dan sangat padat. Dengan Deadpool dan Wolverine yang akan dirilis tanggal 24 Juli nanti, masuk akal juga jika MCU akan mulai memperkenalkan elemen dari dunia X-Men. Film Black Panther Wakanda Forever memperlihatkan konflik antara Amerika
Amerika dan Wakanda. Negara adidaya politik dunia sedang berusaha mengejar Wakanda dan pemerintah Amerika Serikat melihat vibranium sebagai sumber daya baru yang potensial. Dan upaya tersebut berhasil digagalkan. Namun sumber baru adamantium mungkin akan menghidupkan kembali semangat pemerintah Amerika untuk mendapatkan sumber daya baru di Captain America Brave New World. Baik vibranium maupun adamantium sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Kedua bahan logam ini digunakan oleh pahlawan super terkenal seperti Black Panther dengan berbagai teknologi vibraniumnya dan Wolverine dengan kerangka tubuh dan cakar adamantiumnya. Tentu menimbulkan banyak perdebatan jika membandingkan logam mana yang terkuat. Karena kedua logam ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Seperti vibranium yang lemah terhadap kekuatan sonik seperti yang ditunjukkan pada pertarungan Black Panther versus Killmonger. Logam dari luar angkasa lain bahkan dapat menyebabkan kerusakan lebih parah lagi pada vibranium. Ini ditunjukkan pada cuplikan Avengers Endgame di saat pedang bermata dua Thanos menghantam dan menghancurkan perisai Captain America secara bertubi-tubi. Sedangkan adamantium di semesta X-Men seperti di adegan Wolverine bertarung dengan Lobot Silver Samurai, cakar logam Wolverine dapat terpotong dengan mudahnya oleh pedang panas sang samurai. Peristiwa ini pun menunjukkan kepada kita titik kelemahan dari adamantium Wolverine, yaitu tidak mampu menahan suhu terlalu tinggi. Dan mungkin di semesta MCU akan sedikit berbeda, karena origin dari logam adamantium ini berasal dari salah satu entitas celestial. Kita kembali ke presentasi yang dilakukan Ross sebelumnya. Kita melihat Isaiah, Sam, dan Joaquin juga ikut dalam pertemuan Global Unity Summit atau Persatuan KTT Global di White House. Dan sebuah penampakan fotografer menggunakan hoodie dengan tangan yang terlihat berwarna hijau. So, ini pasti adalah Samuel Stern aka The Leader. Sepertinya dia menyamar sebagai awak media untuk memata-matai atau memicu suatu kejadian. Selanjutnya, Isaiah Bradley yang diperankan oleh Carl Lumbly terlihat menembak Thaddeus Ross sebelum akhirnya kabur, melompat di jendela dari ruangan yang sama seperti yang kita lihat sebelumnya. Isaiah Bradley pertama kali muncul di serial The Falcon and the Winter Soldier 2021 yang merupakan mantan super soldier Amerika Serikat yang dulu mendapat perlakuan buruk dari pemerintah. Dan akhirnya namanya kembali diharumkan oleh Sam dengan mengabadikan riwayat perjuangan Isaiah Bradley di sebuah museum di ending series tersebut. Namun belum diketahui alasan dibalik serangan ini. Tapi kita berspekulasi jika Isaiah dikendalikan atau dicuci otaknya oleh seseorang untuk menyerang Ross. Dan mungkin The Leader lah yang mencuci otak Isaiah saat menembak Presiden Ross. Uniknya lagi, adegan ini mirip dan berdekatan dengan kejadian heboh yang menimpa calon Presiden Amerika, Donald Trump. Sir, your inner circle's been compromised. Kemudian, Sam mendatangi Presiden dan mengatakan bahwa orang dalamnya telah disusupi. Hal tersebut dikatakan Sam karena pada kejadian kacau yang disebabkan Isaiah sebelumnya, Sam terlihat bertarung dengan seorang pria menggunakan jas, sepertinya adalah orang yang menyamar menjadi pas pampres atau bawahannya Presiden Ross. Ini juga sepertinya berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan The Leader sebelumnya. Dalam adegan berbeda, kita melihat Sam dan Joaquin berada di sebuah tempat yang terlihat seperti sebuah lab. Di sana terlihat ada kursi dan meja lengkap dengan ikatan. Kemudian ada lampu berwarna merah yang mungkin mengindikasikan bahwa lab tersebut adalah tempat untuk mengubah Ross menjadi Red Hulk atau lab yang dimiliki oleh The Leader. Karena lab tersebut mirip dengan lab yang digunakan Samuel Stern di film The Incredible Hulk 2008. Di adegan lain, Sam bertarung dengan beberapa tentara. Sepertinya Sam dan Joaquin ketahuan saat mendatangi lab tersebut. Adegan selanjutnya, kita melihat Sam yang masih menggunakan kostum Captain America lamanya melakukan gerakan akrobat dengan melompat dan menendang dua musuhnya. Adegan yang sama seperti pada film Captain America Civil War, di mana Sam melompat dan menendang dua musuhnya tapi menggunakan bantuan sayapnya. Dan di film terbarunya ini, Sam tidak lagi menggunakan bantuan sayapnya tersebut. Ini berarti seiring latihan keras yang dilakukan Sam di series The Falcon and the Winter Soldier, kemampuannya semakin berkembang. Kemudian, adegan berpindah menunjukkan Samuel Stern yang diperankan oleh Blake Nelson dengan warna hijau yang sedikit terlihat di bagian kepalanya. Lalu, karakter yang berpasangan dengan Ruth adalah aktris bernama Khosa Rokumor. Dengan tampilan kepala pelontosnya, dia mungkin adalah seorang Dora Milaje, utusan dari negeri Wakanda. Ruth dan partnernya tersebut berada di sebuah kapal induk yang terbakar akibat sebuah serangan yang mungkin disebabkan oleh jet tempur Jepang yang mengarah ke kapal induk Amerika. Di sebuah adegan juga memperlihatkan penyerangan yang menyebabkan gedung White House menjadi hancur. Sepertinya dalam film ini ada perebutan kekuasaan atas sumber daya baru adamantium yang melibatkan banyak negara, termasuk juga keterlibatan kelompok The Leader
Parker yang menjadi villain utama dalam film ini. Kemudian kita melihat sebuah adegan pemakaman. Sepertinya ada tokoh penting yang mati di film ini. Atau itu adalah pemakaman seremonial dari Steve Rogers. Atau teori yang lebih liar lagi, itu adalah pemakaman dari Presiden Ross. Dia mungkin diceritakan telah mati. Dan mungkin dengan begitu, dia bisa dengan leluasa berperan sebagai Red Hulk. Dan juga awal menuju ke pemimpinannya di Thunderbolts. Karena dalam komiknya, Red Hulk adalah pemimpin dari kelompok Thunderbolts yang terdiri dari beberapa anti-hero untuk membasmi kejahatan dengan cara yang brutal. Thunderbolts sendiri juga merupakan proyek dari MCU yang nantinya akan eksis. You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. Terlihat juga tampilan terbaru dari kostum Kapten Amerika yang memiliki nuansa yang sangat mirip dengan kostum Kapten Amerikanya Steve yang lebih didominasi dengan warna biru, lengkap dengan sayap dan helmnya. Dan di akhir trailer kita dikejutkan dengan kehadiran Red Hulk yang terlihat menangkap dan mengempaskan perisai Kapten Amerika. Sepertinya terjadi perselisihan antara Kapten Amerika dan Red Hulk. Di suatu adegan terlihat kekacauan yang sepertinya disebabkan oleh Red Hulk. Terlihat banyak pohon sakura di sana, di mana ini sepertinya tempat Kapten Amerika bertarung dengan Red Hulk. Pada poster resmi yang dibagikan Marvel, terlihat tangan besar Red Hulk menggenggam perisai vibranium Kapten Amerika sampai sedikit remuk. Kemungkinan era adamantium akan segera dimulai. Dan bukan tidak mungkin Kapten Amerika akan menggunakan perisai baru yang terbuat dari logam adamantium. And then, itu tadi breakdown mengenai detail dan easter egg yang ada di trailer Captain America Brave New World. Trailer ini sukses menggoda para penggemar dengan berbagai adegan menarik dan kemunculan karakter-karakter baru yang penuh potensi. Film ini diharapkan mampu menghadirkan cerita yang mendalam dan aksi yang spektakuler sejalan dengan ekspektasi tinggi dari para penggemar MCU. So, jangan lupa like dan subscribe and see you on the next video.